Artinya apa? Bertahun-tahun kita sudah bertahun-tahun waktu itu kita sudah melewatinya. Artinya sudah banyak yang sudah kita lalui. Artinya apa? Kesempatan ya, sudah banyak yang kita lalui. Kesempatan sudah banyak yang kita lewati. Kemudian karunia apa lagi yang kita renungkan? Badan sehat sudah kita nikmati. Betul nggak Bu? Nah, insya Allah kita bisa merasakan sehat itu ketika sakit ya Bu. Tapi alhamdulillah kita merasakan badan sehat sebagai karunia yang diberikan oleh Allah. Dan itu sudah kita nikmati. Jika sakit pun mungkin gitu ya, itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita renungkan rezeki yang cukup ya, sudah kita rasakan. Masya Allah ya, sudah banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Itu perenungan kita. Kemudian juga Ibu, kita sekolah ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, ilmu yang sudah memadai tersimpan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Artinya apa? Sudah setiap tahapan sekolah formal kita mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak sehingga pengetahuan itu tersimpan dan pengetahuan itu memadai sebenarnya. Nah ini juga menjadi perenungan begitu ya. Kemudian sisi yang lain kita memiliki pasangan atau anak, keluarga yang subhanallah ya, mereka sudah ridho dan mendukung atas semua yang kita kerjakan. Betul nggak Bu? Betul ya. Nah, banyak hal lain yang merupakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, maka insya Allah dari karunia kenikmatan itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Menguatkan diri kita dalam beribadahnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dengan bersyukurnya kita kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus berupaya bersungguh-sungguh membuktikan rasa syukur kita ini dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam memberikan manfaat untuk apa? Untuk umat dan untuk negara ini. Ya, itu yang menjadi alasan kita kenapa kita harus menjadi orang yang istimewa atau bukan muslimah biasa. Ya, itu yang pertama menjadi alasan kita. Sehingga kita juga memahami begitu ya dengan ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Imran ya Bu. Surat Al-Imran insya Allah hafal juga semuanya. Allah mengajarkan, Rasulullah menuntunkan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayatnya 110. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billahi. Al-ayah. Itu ayat mengingatkan kepada kita semuanya, kalam Allah ini, bahwa kuntum adalah kalian khaira, ya, yang terbaik umatku, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, ukhrijat itu dikeluarkan linnasi untuk manusia, bagi manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Untuk apa kalian itu adalah dikeluarkan sebagai manusia terbaik untuk apa? Untuk menyuruh kebaikan dan untuk mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billahi, dan berimanlah kepada Allah. Dan berimanlah kalian kepada Allah. Al-ayah ya, itu mengingatkan kepada kita semuanya melihat di perenungan bahwa karunia Allah itu sangat besar diberikan kepada kita semuanya, maka kita harus membuktikan dengan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjadikan diri kita adalah orang yang lebih baik, ya. Yang disebutkan di dalam ayatnya adalah orang yang bisa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang bisa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, Masya Allah.
Ini yang harus menjadi peringatan bagi kita semuanya. Apa kewajiban yang harus kita lakukan? Hak apa yang harus kita berikan, begitu ya? Ini pemahaman yang perlu kita ketahui agar kita bisa menjadi orang yang tadi bukan muslimah yang biasa, begitu. Ini menjadi ukuran saja, ya. Sehingga kita mengingat salah satunya apa yang harus kita lakukan, ya salah satunya adalah kita mengukur kepada takaran-takaran apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasulullah. Apakah kita semuanya menjadi orang yang istimewa dalam ibadah? Harus, karena memang harus beriman. Apakah kita menjadi istimewa bagi rumah tangga kita? Harus, karena memang diperintahkan juga ada hak-hak di dalamnya. Apakah kita juga harus memperhatikan diri kita, mengistimewakan diri kita? Harus, karena ada perintahnya juga. Salah satu contohnya misalnya kisahnya ketika Salman dengan Abu Darda dipersaudarakan. Ya, bagaimana Salman ini memberikan nasihat kepada Abu Darda. Ya, nasihat yang sangat menguatkan kepada kita semuanya bagaimana kita beraktivitas. Bagaimana kita melakukan kewajiban atau memberikan hak-hak yang ada di dalam diri kita. Nah, Salman ini memberikan nasihat kepada Abu Darda. Di dalam nasihatnya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, kata Salman begitu ya kepada Abu Darda. Inna lirabbika alaika haqqan wa inna linafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ati kullu dikon haqqahu. Begitu nasihat yang disampaikan oleh Salman kepada Abu Darda. Isinya apa? Inna li rabbika, kata Salman, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Inna sesungguhnya li rabbika, bagi Tuhanmu, alaika atas diri kamu, haqqan, ada haknya. Masya Allah. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Wa inna, dan sesungguhnya li nafsika, bagi dirimu, alaika atas kamu, haqqan, ada haknya. Wa inna li ahlika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi saudaramu, bagi keluargamu, alaika atas dirimu, haqqan, ada haknya. Fa'ati kullu di haqqahu. Maka katanya berikanlah setiap yang memiliki hak tersebut. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, umat fillah, bahwa di dalam diri kita ini ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Ada hak-hak yang harus diberikan. Yang disebutkan di dalam nasihat itu 3. Ada hak Allah, di dalam diri kita ini ada hak Allah, kemudian ada hak diri kita, juga ada hak orang lain. Maka kata Salman kepada Abu Darda, lakukanlah, berikanlah hak-hak itu sesuai dengan kadarnya. Jadi kita tidak bisa, misalnya memang ada orang yang selama ini berjibaku begitu ya, semuanya di luar, lupa memperhatikan di rumah. Tapi mereka berprinsipnya apa? Berprinsipnya antara masalah kualitas dengan kuantitas pertemuan itu berbeda cara berprinsipnya. Ada orang yang mengatakan ya prinsipnya kualitas bukan kuantitas. Artinya apa? Pertemuan di rumah ini yang penting kualitasnya bukan kuantitasnya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang ketika memperhatikan rumah itu masalah kuantitasnya bukan kualitasnya dalam pertemuannya. Nah, ini juga menjadi ukuran bagi kita semuanya sampai sejauh mana kita bisa beraktivitas di luar, begitu ya. Kita melakukan banyak hal, tapi kita pun harus menyeimbangkannya. Nah, dalam hal ini menjadi orientasi untuk kita semuanya sebagai dasar adalah bagaimana ketika Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Ya. Nah, tadi disebutkan begitu ya tentang hak-hak yang ada di dalam diri kita ini adalah ada hak Allah, ada hak diri kita, dan ada hak orang lain. Maka berikanlah kepada yang memiliki hak ini. Artinya apa? Ini menjadi dasar
untuk kita, untuk apa? Untuk menjadi orang yang istimewa, untuk menjadi orang yang bisa memberikan manfaat, untuk menjadi orang yang lebih lebih baik begitu, lebih baik dan lebih berguna begitu ya, insya Allah. Itu dasarnya. Kemudian dasar yang lain yang mungkin menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa fenomenanya ini sudah terlihat oleh kita semuanya, sangat banyak kerusakan, merosotnya akhlak atau moral, ya. Dan hal seperti inilah, ya, keadaan seperti inilah menjadi tugas kita agar kita bisa melakukan banyak hal dalam upaya membenahinya, ya, dalam upaya membenahinya. Maka tadi disebutkan sebagai umat yang paling baik, sebagai umat atau sesuai temanya bukan muslimah biasa, kita mengindahkan perintah Allah itu untuk berupaya, berjuang, bersungguh-sungguh menjadi orang yang tadi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maka itulah yang dikatakan orang yang luar biasa. Karena boleh jadi orang yang, maaf ya, memiliki kemampuan dia melihat kemungkaran tapi tidak bergerak, gitu ya. Banyak yang demikian. Nah, dengan mengatakan istilahnya, sudahlah, yang penting saya yang benar, yang penting saya tidak begitu kan berprinsipnya. Yang penting saya benar, biarkan saja orang lain, begitu ya. Seringkali maaf ada yang berprinsip demikian. Padahal di dalam satu tuntunan, di dalam satu hadis, Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya di dalam hadis Arba'in, ya. Nanti insya Allah Ibu lihat di dalam di hadis Arba'in, hadisnya hadis yang ke-36. Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru." Nah, itu tugas kita. Man ra'a minkum munkara, barang siapa dari kalian melihat munkara, kemungkaran, falyughayyiru, maka rubahlah. Rasulullah mengajarkannya demikian. Artinya apa? Bahwa kita dititahkan oleh Rasulullah untuk bisa bergerak, untuk bisa berikan manfaat, untuk bisa menjadi orang yang berguna, yang sesuai dengan temanya, bukan muslimah biasa, begitu ya. Artinya kita harus punya kemampuan untuk merubahnya. Fal yughayyiruhu, maka rubahlah dia itu apa? Kemungkaran itu. Kata Rasul, rubahnya dengan apa? Biyadihi, ya, dengan tangannya. Ya. Orang umat semuanya, insya Allah kita memahami banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam kemampuan untuk apa? Untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh, untuk bekerja dengan tangannya. Kemampuan yang sangat tinggi, begitu ya. Diperintahkan oleh Rasulullah? Iya, diperintahkan. Kita berupaya bekerja dengan maksimal, yaitu dengan dia dengan tangannya. Namun Rasulullah memberikan toleransi dengan fa'in lam yastati, katanya di hadis itu, maka jika tidak sanggup dengan tangannya tadi, fabilisanihi, maka berjuanglah dengan lisannya. Jadi kalau kita tidak bisa dengan tangan, maka kita berjuang dengan lisan kita. Silahkan ingatkan dengan nasihat-nasihat. Silahkan, gitu ya. Lisan kita berbicara. Ingat, lisan kita ini, para perempuan ini memiliki perbendaharaan atau dalam satu hari kita mengucapkan kata-kata yang begitu banyak. Kalau dibandingkan dengan para laki-laki. Maka mungkin paling cerewet adalah perempuan, ya, dalam hal ini. Alihkan lisan kita ini yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara, untuk apa? Untuk falyughayyiruhu, untuk merubahnya. Merubah apa? Untuk merubah munkara, untuk merubah kemungkaran. Nah, kata Rasulullah memberikan toleransi jika tidak bisa dengan tangan, fa'ilam yastati, maka jika tidak bisa, tidak sanggup,
fabilisanihi dengan lisannya. Dan begitu juga Rasul memberikan toleransinya, jika tidak bisa dengan lisannya, fa in lam yastati, maka jika tidak sanggup dengan lisannya, fa biqalbihi. Ya. Nah, terakhir adalah dengan hatinya. Dan disebutkan di dalam hadisnya, wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu, yang dengan hatinya itu adalah selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Yang disebutkan selemah-lemahnya iman artinya yang disebutkan dengan urutan-urutan tadi itu adalah sebuah keimanan yang tingkatannya beda-beda. Sehingga disebutkan dengan dalil penguatnya, dijelaskan dengan yang lain, faman jahada fabiyadihi fahuwa mu'min. Waman jahada fabilisani fahuwa mu'min. Waman jahada fabiqalbihi fahuwa mu'min. Jadi ketika seorang bekerja berjuang dengan tingkatan-tingkatan tersebut tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Nah, inilah yang menjadi bekal kita, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang akan menjadi bekal kita agar kita bisa menjadi muslim yang luar biasa, muslimah atau bukan muslimah biasa. Itu landasan atau dasar-dasarnya. Nah, dalam hal ini mari ya kita sama-sama menyamakan suhu kita agar kita punya semangat yang sama. Karena apa? Kita diberikan kemampuan oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang sama, mungkin di antara kita ada yang berbeda. Ya mungkin di antara kita ada yang berani ya. Berani bergerak, menegur langsung, datang langsung, tapi ada juga yang tidak berani. Mungkin ya, hanya dengan lisan saja. Bicara. Atau mungkin di antara kita juga ada yang tidak sanggup dengan yang lainnya, hanya dengan hati saja. Cukup membenci kemungkaran itu dan mendoakannya menjadi bertobat. Begitu ya, dan diampunkan. Begitu ya, itu kondisi-kondisi kita. Tapi dengan kondisi yang ada dan ini adalah kemampuan yang diberikan oleh kepada setiap orang, maka ini yang harus dipahami oleh kita sebagai bekal dalam apa? Menjadikan diri kita ini lebih kuat, begitu ya. Menjadikan diri kita ini lebih bersemangat. Ya. Kita bisa membangun keistimewaan dengan bekal-bekal yang ada, ya, dengan kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus bisa menggali itu, begitu ya. Kadang-kadang kita sendiri sering bertanya, maaf, apa sih kelebihan saya, gitu ya, selain menambah kegemukan, gitu. Ya, barangkali gitu. Apa sih kelebihan saya, gitu kan? Oh, kita sering berbicara masalah, maaf ya, otak. Ada yang lebih cenderung otak kanan, ada yang lebih cenderung otak kiri, begitu kan? Ada yang pandai di sains, ada yang pandai di seni, begitu ya berbicara. Padahal Masya Allah, ketika kita memahami secara keseluruhan, kita memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah begitu banyak. Namun kita sendiri jarang suka menggali apa sih kelebihan kita, begitu ya. Masya Allah. Jadi insya Allah ini yang harus kita pahami, alasan-alasan kenapa kita harus menjadi bukan muslimah yang biasa. Nah, tuntunannya begitu ya, bahwa setiap orang ini berusaha bersungguh-sungguh mencari cara, mencari jalan, maka ketika seseorang itu berusaha, Allah akan menunjukkan jalannya. Itu ada di dalam surah Al-Ankabut ayatnya ayat 69. Ya. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjuang mencari kami, fina itu pada kami, maksudnya mencari Allah, lanahdiyannahum. Sungguh kami akan menunjukkan jalan, subulana, jalan kami. Artinya apa? Melihat ayat ini, memahaminya bahwa ketika seorang bersungguh-sungguh dalam berjuang, bersungguh-sungguh mencari keistimewaan, bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka Allah akan memberikan jalannya, ya, di dalam ayat itu. Kemudian dari gambaran, ya, alasan-alasan kenapa kita harus menjadi muslimah yang luar biasa atau bukan muslimah biasa, maka tentu kita harus memiliki apa ya,
Ya semacam kiat-kiat ya, agar kita bagaimana bisa menjadikan diri kita bukan muslimah biasa atau menjadi muslimah yang istimewa. Setelah kita memahami ya, memaparkan tokoh-tokoh, begitu keadaan kita, kemudian alasan-alasan kenapa Allah dan Rasulullah memerintahkan kita bekerja dan harus menjadi istimewa dan harus bisa memberikan manfaat, ya, tentu kita pun harus memiliki kiat-kiat dalam hal ini. Kiat yang pertama, insya Allah secara umum kita memahaminya. Kita harus punya rasa optimis. Optimis itu dibawa-bawa kemana-mana, Bu, ya. Insya Allah. Optimis itu semacam, ya katakanlah berbaik sangka. Ya. Berbaik sangka, karena sesungguhnya kita memahami. Inna indadana abdi bi. Begitu ya. Inna indadana abdi bi. Sesungguhnya, ya, kami sesuai prasangka hamba kepadaku. Jadi Masya Allah, ya, prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus berupaya untuk memiliki sikap optimis terus di mana saja, kapan saja. Dan ini harus dilatih, Bu, ya. Kadang-kadang kita sendiri, maaf, seperti kurang percaya diri, begitu ya, kurang berani. Nah, ini perlu latihan, ya, perlu latihan. Dan latihan itu akan ada kalau kita sikap optimis itu akan ada kalau ada latihan. Latihan itu akan ada kalau memang diberikan kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan dan tidak mengambil kesempatan, kita tidak bisa berlatih dan tidak akan bisa memiliki sikap optimis. Karena ternyata semuanya harus dilatih, begitu ya. Nah, itu kiat yang pertama adalah selalu memiliki sikap optimis, begitu. Karena apa tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kami sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita memahaminya menjadikan satu motivasi buat kita semuanya bahwa kita harus selalu berusaha mencapai kebaikan dan meninggalkan kesalahan-kesalahan. Yang kedua itu ya, kita harus berusaha terus mencapai kebaikan dan selalu berusaha untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Kita berupaya untuk bisa memperbaiki diri. Jika tidak memperbaiki diri, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki orang lain? Kalau kita tidak memperbaiki diri, tidak menghiasi diri, bagaimana mungkin kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau kita tidak menghiasi diri dan memperbaiki diri, bagaimana mungkin kita bisa berguna bagi orang lain, gitu ya? Nah, dalam hal ini tentu menjadi PR kita adalah langkah-langkah. Sebelum orang lain diperbaiki, mari kita mencoba memperbaiki dulu diri kita. Maka menjadi kiat inilah kita berupaya untuk terus menghiasi diri kita, ya, memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik tentunya, ya, mencapai kebaikan-kebaikan yang seharusnya dan terus meninggalkan apa kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat atau kekurangan-kekurangan yang mungkin kita bisa menutupinya dengan banyak belajar barangkali, begitu ya. Ya, insya Allah ini menjadi bekal lah ya. Namun sesungguhnya motor dari semuanya itu adalah bagaimana kita menjaga ruhiyah kita, ya, menjaga ruhiyah kita, ya. Tentu ruhiyah kita ini harus bagus. Bagusnya dalam konteks apa? Kita senantiasa terus bisa memelihara keimanan kita. Karena apa? Keimanan ini akan selalu dalam kondisi bertambah dan berkurang. Al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, dalam hal ini, kenapa kita harus menjaga ruhiyah kita? Kenapa ruhiyah ini sebagai motor kita? Karena insya Allah dengan ruhiyah ini yang bagus, tentu kita akan bisa bekerja dengan baik. Contoh misalnya di dalam hadis yang membuat kita lebih kuat memotivasi agar kita bisa memelihara keimanan kita. Kenapa demikian? Karena keimanan itu adalah yang terbaik, begitu ya. Di dalam satu hadis dituntunkan oleh Rasulullah, al-mu'minu qawiyun khairan. Wa ahabba ilallahi minal mu'minina dha'fin. Wa fi kulli khairan
Akhrasa ala yanfa'uka wa asta'in billahi wa la ta'ziz. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai motivasi untuk kita semuanya agar kita menjadi bukan muslimah yang biasa, mukminah yang biasa, begitu ya. Al-mu'minu qawiyun, mukmin yang kuat, ya, orang yang beriman, keimanannya kuat, orang yang beriman kuat, khairan, lebih baik. Wa habba ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minina dha'fin, daripada mukmin yang lemah. Ya, kembali ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, ini menjadi bekal bagi kita semuanya, kiat-kiat bagi kita semuanya bagaimana agar kita tetap menjaga dan memelihara keimanan kita, karena keimanan ini menjadi motor dalam semua pergerakan kita. Nih. Nah, kata Rasulullah, wa fi kulli khairan, wa fi kulli khairan, dan pada setiap keimanan-keimanan itu adalah baik. Yang kuat, yang lemah baik memang, tapi disebutkan tadi wa habba ilallah. Al-mu'minu qawiyun, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Namun kedua-duanya baik, mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah itu semuanya baik. Nih. Nah, ini menjadi ukuran. Silakan kita mau memilih yang mana. Ya, tentu kita ingin menjaga keimanan kita menjadi kuat. Tapi ingat bahwa di dalam hidup kita, keimanan kita ini sering naik dan turun. Begitu ya. Al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, yajid, wa yankus, kadang iman itu berkurang. Gitu. Nah, kemudian kata Nabi, pengingatnya, akhrasa ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'ziz. 3 yang dituntunkan oleh Rasulullah bagaimana agar keimanan kita kuat sebagai motor untuk kita dalam menjadikan diri kita lebih baik atau lebih istimewa. Yang pertama kata Nabi, akhrasa ala ma yanfa'uka. Yang pertama adalah kata Nabi, bersemangatlah kepada apa yang memberikan manfaat. Bersemangatlah kepada yang yanfa'uka, yang dia akan menjadikan manfaat untukmu. Masya Allah. Menuntut ilmu manfaat, bersiraturahmi manfaat, bekerja manfaat, begitu. Bergerak manfaat, bergaul manfaat. Kan disebutkan tentang bab bergaul ya. Bergaul itu adalah sebuah keistimewaan sebenarnya, ya. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, man yukhalitun nas, barang siapa yang bergaul dengan manusia, ya, wa yasbir adahum, dan dia bersabar atas gangguan mereka, khairan, lebih baik. Man la yukhalitun nas, bagi orang yang tidak bergaul. Wala yasbir adahum, dan dia tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi maksudnya orang yang bergaul itu memang lebih baik daripada orang yang tidak bergaul. Orang yang bergaul itu akan terlatih kesabarannya. Kalau orang yang tidak bergaul tidak akan terlatih kesabarannya. Karena kalau bergaul mungkin seseorang itu bisa memberikan manfaat, bisa diberi manfaat, bisa terganggu, bisa mengganggu, begitu. Maka pasti akan terjadi adahum, gangguan-gangguan. Tapi kata Nabi begitu, bahwa ketika seorang bergaul, ketika seorang bersosialisasi, ketika seorang itu terjun kemana ya, ke aktivitas begitu, kata Nabi itu lebih baik. Ya. Wa yasbir adahum, dan dia akan bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ya. Dan itu adalah lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguannya. Jadi kata Nabi tadi, kembali kepada yang awal, akhrasa ala ma yanfa'uka. Yang pertama kata Nabi, bersemangatlah kepada yang bermanfaat untukmu. Kedua kata Nabi, wasta'in billah. Teruslah minta tolong kepada Allah. Karena sebagai seorang muslimah, ya, tadi berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongannya kepada Allah. Maka dalam kondisi apapun tetap memintanya adalah hanya kepada
kepada Allah. Bergantungnya hanya kepada Allah dan berserahnya adalah hanya kepada Allah. Dan itulah yang dititahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, wala ta'ziz. Yang ketiga adalah jangan malas. Jangan malas. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang istimewa, kalau kita masih malas. Hujan, malas ya. Gitu. Hujan tidak hujan tetap harus ngejemur ya Bu. Cuma cari yang teduh. Gak boleh malas. Nanti ditumpuk di ember semuanya nggak bisa kejemur, basah terus begitu ya. Subhanallah. Ada yang ngejemurnya pakai kipas. Ada yang menjemurnya, Masya Allah, membukakan jendela. Tetap kan harus usaha. Kata Nabi, wala ta'ziz, jangan malas. Dalam segala hal. Wah hujan nih enaknya bobo. Ya nggak bisa bobo juga. Gitu kan. Tetap kewajiban kita ada, hak-hak yang harus dikeluarkan kita ada, kewajiban kepada Tuhan yang ada, nggak bisa bobo terus, kudu baca Quran juga, gitu kan? Tetap kudu masak juga, gitu. Tetap kudu bekerja, orang yang bekerja, gitu kan? Tetap harus keluar, gitu kan? Dan seterusnya. Ya, subhanallah ya, itu satu pengingat agar bagaimana kita menjadi orang yang istimewa. Kata Nabi tadi, wala ta'ziz, jangan malas, gitu kan? Cari yang bermanfaat, minta tolong sama Allah, jangan malas ya, itu menjadi ukurannya. Kemudian satu lagi, sebenarnya sudah jam 5 ya, sedikit ya satu lagi, ingin mengingatkan bahwa apa yang harus kita benahi, apa yang harus menjadikan bekal yang baik oleh kita agar kita insya Allah menjadi orang yang tadi dikatakan muslimah. Ibu lihat surat Al-Ahzab ayat 35. Surat ke-33 ayat 35. Ya. Insya Allah itu bekal-bekal kita yang akan menuntun kita semuanya dalam hal memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang istimewa. Insya Allah dikalamkan Allah di dalam surat Al-Ahzab ya ayatnya ayat 35. Ya. Disebutkan kalam Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiyina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafiduna wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina allaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ya, satu ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya apa saja yang harus kita perbaiki. Salah satunya ya di ayat ini. Kata Allah firman-Nya di dalam ayat ini, sesungguhnya katanya muslim, muslimah, mukmin, mukminah, orang yang taat, orang yang benar, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang saum, ya, orang yang menjaga kemaluannya, ya, dan orang yang disebutkan wadzakirillah katsira yang berzikir banyak kepada Allah, bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi dalam hal ini apa saja yang harus kita perbaiki agar kita menjadi orang soleh, orang baik, seorang muslimah, ya, dan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita, bagaimana kita memurnikan ya keislaman kita, kemudian kita berusaha untuk istiqomah dalam menjaga ketaatannya, selalu benar dalam berkata atau dalam urusan. Kita harus belajar sabar, kita harus menjadikan khusyuk dalam semua urusan-urusan, gitu. Jangan ya sebisanya dan sebagainya, berupaya saja. Kemudian apalagi bab puasa, bab sedekah, ya. Bab apalagi tentang memelihara kehormatan, juga banyak-banyaknya tentang mengingat Allah ya dalam surah itu, yaitu menjadikan ukuran-ukuran barangkali ya di dalam salah satu ayat yang sebenarnya ayatnya banyak begitu ya. Baik umat fillah Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu bukan apa ya, yang bacaan-bacaan yang perlu kita barangkali menjadi maroji, rujukan ya agar kita bagaimana berupaya untuk menjadikan diri kita bukan muslimah biasa. Artinya kita bisa memperkaya diri kita agar menjadi
muslimah yang lebih baik. Tentu ya. Walau alam bisawab, itu saja barangkali aku qouli hada astagfirullahi li wa lakum. Hadanallahu wa ikum ajmain. Saya kembalikan ke MC. Tafadhal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saya sampai, aduh, ternyata banyak PR ya Mi ya yang harus diperbaiki. Ya ternyata memang kita tidak bisa menjadi muslimah yang biasa-biasa saja ya Mi ya. Memang harus menjadi muslimah yang luar biasa, menjadi muslimah yang istimewa dengan berbagai alasan tadi, kemudian kiat-kiatnya juga sudah diberikan. Dan Masya Allah. Ya, insya Allah materinya sangat sangat bermanfaat gitu ya, sangat bergizi. Baik, untuk berikutnya Umi ini ada sesi tanya jawab. Di chat sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Budian ini. Umi, bagaimana cara membagi waktu menunaikan hak kita kepada Allah, pekerjaan dan keluarga? Karena terkadang satu pekerjaan belum selesai, ada lagi pekerjaan yang lain. Hak Allah belum ditunaikan, hak keluarga juga sudah menanti. Itu kira-kira bagaimana, Mi? Manajemen waktunya. Ya, bismillah ya. Berbicara tentang manajemen waktu, itu disesuaikan dengan kondisi keadaan setiap orang ya, karena kita berbeda memiliki waktu dalam pengaturannya dengan segala urusannya. Ada yang putranya 5, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 1 begitu ya. Maaf, ini berbicara tentang rumah. Namun mau apapun alasannya, tetap kita harus bisa menjalankan hak. Maka cara kita adalah bagaimana mengaturnya sebagai ukurannya. Begini, kalau menjadi ukuran adalah pikirkan bahwa ketika kita menghadapi urusan dunia ya, kita tidak hanya cukup bekal dengan maaf ya, sholat saja. Ya, kita tidak hanya bisa menghadapi semua urusan dalam sehari itu hanya cukup dengan sholat saja. Tentu kita harus menguatkan diri kita, membekali diri kita sebelum kita memulai beraktivitas urusan dunia. Karena kalau kita beraktivitas kemudian bangun kepada urusan dunia, hati-hati. Badan kita mungkin ya akan tidak sanggup menerima atau tidak sanggup menghadapinya. Yang pertama adalah lakukan. Nah, kalau upayakan bahwa ketika di pagi hari itu, ketika bangun itu hanya hubungannya kepada Allah. Menguatkannya kepada Allah. Nah, itu berupaya untuk memanajenya seperti itu. Karena memang Rasulullah mengajarkannya demikian ya, dalam banyak tuntunan kepada kita semuanya, agar bagaimana kita menjadi orang yang orang yang baik, orang yang istimewa, orang yang siap menghadapi sehari-hari dan bisa mengelola waktu kita, maka lakukanlah pagi hari itu yang pertama adalah dengan mengingat Allah. Ini salah satu tuntunan yang mengajarkan kepada kita contohnya kita harus melakukan di pagi hari ini adalah dalam dekatnya Allah. Ya kita sama-sama mengetahui ya Bu, ketika kita bangun pagi itu, kita ada tugas PR kita dalam menghindarkan semua gangguan yang akan membuat paginya malas. Ya. Jadi yang pertama adalah perhatikan hak Allahnya dulu. Ketika bangun itu, bukan pikirannya maaf ini hanya berbicara tentang seorang ibu rumah tangga ya, Elis pribadi begitu. Pikirannya jangan dulu langsung, waduh, bikin sarapan, bikin ini, bikin itu. Tapi pagi hari itu ketika bangun itu, tugas kita, langkah-langkahnya, perhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh misalnya, bagaimana ketika kita bangun. Ingat bahwa ketika kita tidur itu, kata Rasulullah, ya'kidu asyaitonu ala kafiyati rosi ahadakum idah huwa nama. Ingat bahwa ketika seorang tidur itu, ya'kidu syaiton ala kafiyati rosi.
kepala seseorang itu diikat oleh setan, idza huwa nama, apabila dia tidur, salatan uqadi, dengan 3 ikatan. Yadribu kullu uqdatin, katanya. Diletakkan 3 ikatan itu alaika atasnya. Jadi maksudnya gini, setiap manusia itu tidur, kalau orang itu tidur, pasti akan diikat oleh setan. Ibu mau berdoa, mau apapun tetap gitu. Karena menjadi satu tuntunan begitu bagi kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika seorang bangun tidur itu yang pertama adalah mengingat Allahnya dulu. Kata setan begitu. Alaika tawilun farkut, katanya. Di tidur yang panjang, ya, tidur yang nyenyak gitu kan bahasanya. Kemudian kata Rasulullah, fa ini staiqadha, ya, jika bangun, ya, fadzakarallaha, maka ingatlah kepada Allah. In halat uqdatun, maka akan lepas ikatannya. Itu adalah tuntunan dari Rasulullah menjalankan hak Allah gitu kan. Karena apa? Agar apa? Agar kita mengingat Allah, karena mengingat Allah memberikan manfaat yang besar di dalam perjalanan kita gitu. Nah, itu salah satunya adalah memberikan hak Allah gitu. Maka kata apa ini staiqadha, ketika bangun fadzakarallaha, ingat kepada Allah, inhalat uqdata, lepas 1 ikatan. Fa in tawadha, jika berwudu, inhalat uqdatan, lepas ikatan yang kedua. Fa in shalla, katanya, maka jika sholat, inhalat uqdatan, lepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha, maka di paginya nasito thayyiban nafsi, maka di pagi harinya dia akan semangat. Wa inna asbaha khabitha an-nafsi kaslan. Kalau tidak demikian, katanya pasti jiwanya akan malas. Ini sebagai pengingat cara membagi tentang bagaimana caranya. Pertama adalah berikan hak Allah ketika awalan. Artinya menunjukkan seseorang itu ketika awal bangun itu menggantungkannya semuanya kepada Allah. Dan memang menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi perjalanan 1 hari itu, tidak cukup dengan sholat saja. Nah, begitulah di siang hari. Silakan ibu bekerja, melakukan apapun. Sampai bertemu kepada malam hari. Karena di pagi hari, siang hari, tetap kewajiban semuanya harus dijalankan. Mau kewajiban kepada Allah, kepada urusan manusia, bahkan terhadap diri sendiri. Termasuk, maaf, mungkin di antara kita juga sering sekali banyak yang melupakan dirinya. Hanya melupakan hanya mengerjakan urusan suami, anak-anak. Kadang kita lupa untuk diri kita sendiri. Banyak di antara ibu-ibu yang lupa makan karena ngurus anak-anak terus. Banyak di antara kita yang lupa urusan ini untuk pribadi kita hanya karena urusan yang lain begitu. Nah, hal ini pun perlu menjadi. Nah, silakan, karena kita punya kesempatan yang berbeda, punya kondisi yang berbeda, kita bisa mengatur. Tapi kalau boleh ya melakukan hal-hal yang sifatnya memberikan haknya kepada Allah, mulailah dari mulai bangun. Setelah kita dibekali dengan urusannya kepada Allah, maka insya Allah perjalanan sehari akan bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berbicara memanajer waktunya, insya Allah ibu bisa mengelola sesuai dengan kondisinya masing-masing dan kesempatan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua nih Bu Pelangi Evarani mau mengajukan pertanyaan, Bu. Silakan di-unmute Ibu speakernya. Assalamualaikum Umi. Udah lama nggak ketemu Umi. Umi mau tanya, nyambung sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Umi. Jadi memang kami mama sering melupakan diri sendiri. Keluarga sering menjadi prioritas utama dibanding diri sendiri. Nah, untuk itu saya sering kecewa. Saya sering kecewa, saya sering merasa capek banget, rasanya capeknya luar biasa gitu. Saya mungkin secara nggak sadar mungkin saya depresi sendiri kali ya, karena pressure jadi emak-emak tuh luar biasa. Nah,
Saya belajar untuk ikhlas, Umi. Untuk melakukan semua kewajiban saya tuh saya niatkan karena Allah. Dan merubah mindset itu susah minta ampun, Umi. Masya Allah. Jatuh bangun, gagal lagi. Kenapa? Saya masih sering kecewa, saya masih senang dipuji, saya masih sering ngeluh, saya masih sering marah, berarti kan gagal. Terus kasih Umi caranya supaya saya bukan jadi muslimah biasa, tapi jadi muslimah yang ikhlas ngejalanin kewajibannya, yang hanya minta rewardnya dari Allah aja, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Insya Allah. Baik Ibu, Masya Allah. Ya, Insya Allah. Insya Allah sabar, kuat Insya Allah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Iya Bu, Bu Eva, Bu Pelangi, berbicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Sebenarnya ikhlas itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah kepada hati-hati yang dipilih oleh Allah. Begitu ya. Dan kita semuanya adalah orang yang sedang belajar ikhlas. Satu. Nah, bagaimana caranya berbicara tentang kita menghadapi satu hari? Ya, gini, kita harus merenung ya tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, memberikan kodok dan kodarnya, itu sudah punya takaran masing-masing. Maka ketika kita belajar ikhlas, serahkan semuanya karena karena setiap manusia, setiap urusan itu ada yang mengaturnya. Kalau kita mungkin ya maaf terlalu perfect gitu kan, bukan tidak boleh, bukan. Mengukur karena ingin kita punya angka 10 sementara yang kita bisa menjadikan 10 tapi yang diajaknya tidak bisa 10, itu betul-betul akan membuat kita frustasi gitu. Maka yang pertama sandarkannya adalah bahwa serahkan semuanya kepada Allah karena setiap urusan itu Allah yang mengatur gitu ya. Contoh begini, Afan ya. Nih, satu ini sederhana aja sebenarnya. Misalnya contoh, ada seorang ummahat yang cerita, rumahku begini gitu kan. Atasnya hitam aku sendirian, aku harus begini dan begitu gitu ya. Maaf. Artinya kan melihat begini, ummahat ini sangat sempurna, ingin segala sesuatunya adalah bagus dengan ukuran angka yang dicapai. Sementara di tempat lain mengatakan rumahku begini nggak ada masalah. Yang penting masih aman, begitu kan? Hitamnya sama, gitu kan? Belum dicatnya sama dan sebagainya, gitu ya. Tapi umat yang satu merasa bahwa dia tidak ada masalah, ya. Karena bisa menjalani, bukan berarti dia tidak menjaga kebersihan, karena batas kemampuan yang dimilikinya ada seperti itu. Nah, terlebih ini berbicara tentang masalah urusan, begitu urusan manusia, kemudian segala kodok dan kodar, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka kalau kita misalnya maaf, yang pertama berpasrah kepada Allah karena setiap urusan itu ada yang mengaturnya, setiap orang itu ada mengaturnya, kita manusia hanya sebatas bisa menjalani dan berupaya semaksimal. Insya Allah, ketika seseorang itu sudah berupaya menjalankannya, maka dalam berserah kepada Allah tidak akan terjadi yang namanya frustasi gitu ya, tidak akan yang namanya terjadi depresi. Gitu. Karena sesungguhnya semua yang terjadi itu adalah dalam pengaturan Allah. Semua yang terjadi itu dalam urusan Allah dan sudah menjadi ketentuan dari Allah. Nah, itu yang perlu dilatih hal yang demikian. Sehingga kita harus berupaya dalam menjalani kehidupan ini. Memang betul ya, Ibu mengatakan sudah ikhlas. Tapi ikhlas ini bagi kita semuanya adalah berlatih. Bukan kita menjadi orang yang super ikhlas kemudian sudah ikhlas, tidak. Bagi kita semuanya adalah sedang belajar dan melatih keikhlasan. Sebenarnya kalau direnungkan, Ibu tuh bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan latihan-latihan yang banyak agar menjadikan dirinya sebagai seorang yang ikhlas. Dengan adanya ujian itu, dengan ada latihan itu, ya insya Allah kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan kita tidak akan pernah berhenti begitu.
untuk menjadi orang yang ikhlas, berlatih terus, karena memang ya apalagi kalau kita memahami dan memaknai kehidupan itu semuanya adalah ujian. Wallahu alam ya Bu. Jadi betul-betul mengatakan, kalau Eli mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat itu dalam pengertian yang luas. Sholat itu semua pekerjaan, sholat secara ritual, secara sholat itu pengertiannya doa, sholat itu pengertian begitu banyak aktivitas yang kita kerjakan. Kul inna sholati, katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Ibadah apa yang kita lakukan? Termasuk urusan rumah, menghadapi suami. Setiap orang mungkin berbeda juga ujiannya. Menghadapi anak-anak yang anak-anak luar biasa, anak laki dan perempuan, tapi katanya sama, anak laki jungkir balik, Masya Allah. Belum ada ujian yang lain dari sisi yang lainnya, begitu ya. Masya Allah, itu menghadapi anak. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, gitu. Tapi ingat bahwa semuanya yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka kita mengembalikannya kepada Allah, kita berpasrah kepada Allah. Semua urusan itu sudah diatur oleh Allah. Dan sesungguhnya kita harus bisa mengambil ibrah. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah sebagai latihan untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan kita tidak akan pernah berhenti terus belajar dan melatih hati kita untuk ikhlas. Karena kita memang manusia yang belajar tentang keikhlasan. Bukan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, gitu ya, tentang ikhlas. Walau alam bisawab, ya, dan selebihnya kita tahu bahwa Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu menjadi kunci juga buat kita semuanya. Dan kunci yang lain banyak ya Bu, kuncinya dalam Al-Qur'an yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah juga ya, surah Al-Baqarah yang menjadi kunci dalam pedoman dalam hidup kita. Di ayat 216, ya, 216 itu menjadi kunci bagi kita semuanya, bahwa ada yang suka peperangan enggak? Tidak ada yang suka. Ada yang suka dengan bertentangan enggak? Tidak ada yang suka. Disebutkan di dalam ayat itu, kutiba alaikumul qitalu. Ditetapkan atas kamu kital. Kital itu berperang. Tapi kalau kita mengambil pelajaran, ada yang suka dengan peperangan enggak? Ada yang suka yang bertentangan enggak? Ada yang suka dengan yang berbeda enggak? Enggak, pasti semuanya tidak suka. Dikatakan begitu, wa huwa kurhul lakum, dan dia itu tidak disukai oleh kamu. Peperangan itu, perbedaan itu tidak sesuai dengan harapan itu tidak disukai. Tapi disebutkan ayat itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Puasa boleh jadi, katanya, antakerahu, bahwasannya yang kamu tidak sukai itu syai'an, tentang sesuatu, wahuwa khairul lakum. Wahuwa, padahal dia itu khairul lakum, sangat baik dan baik untuk kamu. Jadi pendapat kita tidak baik, tidak sesuai, belum tentu, karena boleh jadi disebutkan huwa khairul lakum, dia itu baik bagi kamu. Dan sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an, dan bahwasannya boleh jadi antuhibu, yang kalian sukai, syai'an, sesuatu itu ya yang kita sukai, wa huwa syarrul lakum, padahal dia itu buruk buat kamu. Ya, jadi mindset kita harus dirubah juga, karena boleh jadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ini adalah baik buat kita. Ya baiknya apa misalnya? Disitulah banyak pahala, disitulah banyak kesempatan, disitulah banyak kebaikan. Sebenarnya mungkin ya kalau kita memahami ayat ini. Dan di ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu, dan dia Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Semuanya adalah rahasia Allah. Apalagi berbicara qada dan qadar. Kita meyakini tentang qada dan qadar yang diberikan oleh Allah. Ini sampai di dalam satu hadis juga, ya. Di dalam satu hadis, man la yardo biqodoi wala yasbir bibala'i
falyakhruj tahtas sama'i. Kata Rasulullah begitu. Man lam yardo, barang siapa yang tidak ridho, wala yasbir, dan tidak sabar, dibalai dengan ujian, falyakhruj tahtas sama'i, maka keluar saja dari kolong langit ini. Insya Allah ya, itu dari Rasulullah mengajarkan pada kita semuanya agar kita berlatih dan belajar satu untuk meyakini tentang qada dan qadar, agar kita belajar melatih untuk keikhlasan di dalam hati kita. Dan alhamdulillah kesempatan Allah itu sangat banyak dalam ya kondisi, maaf ya, mungkin orang-orang yang diberikan kelebihan atau berbeda dalam urusannya yang apa namanya barangkali begitu. Wallahu alam, Ibu Pelangi sehat ya. Alhamdulillah, nuhun Umi, makasih. Alhamdulillah. Baik, satu lagi Mi, insya Allah ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Terkait dengan tadi keimanan yang naik dan turun ya Mi. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan menjalankan ibadah sunnah supaya itu menjadi ibadah andalan di hadapan Allah. Ini dari Bu Novi Vivian. Tafadhol Mi. Ya, kita memahami istilah ya, salah sunnah-sunnah itu adalah sebagai pelengkap dan penyempurna. Dan harus dipahami juga bahwa kita memahaminya bahwa setiap sholat wajib atau kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu belum tentu sempurna. Termasuk bab sholat ya. Bab sholat wajib kita ini tidak ada yang nilainya 100. Kalau Umi baca di dalam hadisnya, nilainya sholat seseorang itu menyebutkan sampai kepada 1/10. Tidak ada yang menyebutkan sampai terakhirnya nisfu itu setengahnya. Iya, wasulusu ya ada yang 1/10, watisu, ada yang 1/9, ada yang 1/8, 1/7 sampai kepada nisfuha, sampai kepada setengah. Maka yang harus dipahami oleh kita bahwa sholat-sholat wajib kita sendiri sebenarnya tidak ada yang sempurna, dan harus dipahami bahwa sholat-sholat sunat itu adalah sebagai penyempurna. Kalau kita memahami sholat sunat itu sebagai penyempurna, maka insya Allah kita akan terdorong untuk melakukannya. Karena apa? Sholat itu untuk menyempurnakan, sholat sunat itu adalah untuk menyempurnakan yang wajib. Ya, apalagi berbicara tentang sholat wajib ya, tentang sholat wajib yang dikatakan nilai kurang dan sebagainya. Setiap orang juga dalam melakukannya ada yang tepat waktu, ya, ada yang mungkin bukan lalai sih, waktunya ditunda, tapi masih dalam waktunya. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Tentunya salah satunya di dalam sholat. Maka kita harus memahaminya bahwa kekurangan ini harus ditutupi dengan apa? Dengan menyempurnakan dengan sholat-sholat sunat. Nah, itu akan mendorong kita untuk selalu mengazamkan mengerjakan sholat sunat. Namun perlu diketahui bahwa gitu kan, kadang-kadang orang lebih banyak mengerjakan sholat sunat dengan hebat begitu ya. Misalnya contoh sholat tahajud, dia kerjakan tapi subuhnya subrang. Itu kesalahan yang besar. Justru kita harus menjaga yang wajib-wajibnya karena sunnah-sunnah itu merupakan penyempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Untuk terakhir, insya Allah ada door prize, ada 2 door prize untuk siapapun ibu-ibu yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari Umi. Oh, baik. Silakan Umi 2 pertanyaan. Eli langsung menyebutkan 2 pertanyaan ya? Satu-satu dulu coba Mi. Satu-satu dulu. Nanti langsung angkat tangan ya ibu-ibu ya. Nanti saya sebutkan yang apa? Yang angkat tangan duluan, saya sebutkan namanya baru menjawab. Boleh di dulu di unmute dulu mungkin ya semuanya ya. Baik, apa namanya?
Insya Allah tugas kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, menjadi manusia yang paling baik. Ringan ya, sederhana. Sebutkan ayatnya di surat apa, ayat berapa, dan bacakan ayatnya. Tafadhol. Boleh silakan yang mau menjawab. Raise hand. Nama boleh Ibu. Nggak ada nih? Ada. Oh, Bu Ucu Sauda, silahkan Ibu. Ya, maaf kalau salah. Tadi menyimaknya kurang efektif. Surat Al-Imran ayat 103 kalau nggak salah. Betul, Mi? 100. Al-Imran ayat 103 gitu. Alhamdulillah. Bu Ucu berarti. Betul nggak? Betul ya, Mi? Suratnya betul, ayatnya Ayat 4. boleh bisa dibacakan seluruh. Ayat 110, Mi. Mohon. Oh. Bacakan oleh Bu Ucu. Kalau mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu khairu umatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Abdul. Salah, cukup. Maaf, salah. Berarti gimana, Mi? Nggak apa-apa ya, Bu Ucu? Yang pertama. Barakallah, Bu Ucu. Satu lagi. Yang ringan saja ya, sebutkan ya definisi daripada bukan muslimah yang biasa. Definisi bukan muslimah biasa, siapa yang mau jawab? Boleh sebutkan nama. Ada Ibu? Ada Bu. Ya, Bu. Muslimah. Ya, tadi ikut dari awal pasti menjawab. Saya Bu. Siapa Bu sebutkan nama, mohon maaf. Bu Wahidah ya? Iya. Ya nggak Ibu? Tadi pertanyaannya tentang itu ya, bukan muslimah biasa ya? Ya, pengertian bukan muslimah biasa itu apa? Ya maksudnya yaitu seorang muslimah yang mempunyai kepribadian ataupun mempunyai keistimewaan. Seperti itu. Masya Allah. Barakallah Wahidah. Iya, sama-sama. Untuk Bu Ucu sudah ada di room RKI belum ya? Kalau Bu Wahidah kan sudah ada di room. Nanti bisa diinfo lagi. Bu Ucu sudah ada di room RKI? Sudah ada. Sudah. Berarti nanti saya infokan untuk pengambilan door prize-nya ya, Bu ya. Jazakallah. Baiklah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk agenda kita, ini agenda yang perdana, insya Allah untuk fikih muslimah ya Bu. Berikutnya nanti setiap pekan keempat insya Allah akan ada tema-tema yang lain yang akan disampaikan oleh Umi Eli. Boleh nanti misalnya ajak tetangga, ajak saudara, keluarga, semuanya boleh untuk ikut menyaksikan ya. Nah, untuk yang berikutnya ada pengumuman sedikit dari RKI. Insya Allah hari Sabtu ini tanggal 27 Februari, pukul 10 sampai pukul 12, ada latihan nasyid untuk anak-anak. Jadi bagi umat villa, ibu-ibu yang memiliki putra-putri usia SD, boleh nanti ikut bergabung di Zoom untuk latihan nasyid. Jadi insya Allah nanti akan dibentuk grup nasyid di Cikarang Selatan ya. Insya Allah nanti link Zoom-nya juga akan disampaikan menyusul. Kemudian berikutnya ada storytelling. Ada agenda storytelling ini untuk anak dan remaja. Untuk anak dan remaja insya Allah untuk perdananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret. Ini juga via Zoom juga.
Jadi nanti boleh Ananda di rumah, baik yang usia SD maupun SMP atau SMA juga boleh ikut untuk agenda storytelling ini. Semua insya Allah dipersembahkan oleh RKI untuk keluarga Muslimah Cikarang Selatan ya. Baik, mungkin itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk agenda fikih muslimah pada sore hari ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih untuk semua atensi, untuk partisipasi ibu-ibu. Oh, ini ada pertanyaan, nasyid untuk laki-laki atau perempuan? Nasyid, insya Allah kita akan akomodir untuk putra dan putri. Ya, putra dan putri semua boleh gabung. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya baru akan kita pisahkan untuk grup putra dan grup putrinya ya. Karena ini insya Allah akan berkelanjutan nanti apakah setiap bulan atau bagaimana untuk latihannya. Tapi insya Allah putra dan putri kami akomodir insya Allah. Semoga nanti terlahir grup nasyid cilik di Cikarang Selatan. Ya, baik, mungkin saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga semua yang disampaikan oleh Umi Ali tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi bukan muslimah biasa, kita sama-sama berazam bagaimana menjadi muslimah yang istimewa, menjadi muslimah yang memiliki ya tadi segala keistimewaan gitu ya Bu ya. Insya Allah kiat-kiatnya tadi sudah disampaikan, kemudian alasan kenapa harus menjadi muslimah yang luar biasa juga sudah disampaikan. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ibu-ibu. Jazakillah. Terima kasih banyak Umi Sampai ilmunya. ketemu ya Umi. Atur nuhun Umi. Atur nuhun. Jelas Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sebelum ini, sebelum marah. Langsung ditutup aja Bu Nina, mungkin Bu Nina.